Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Saya Arjuno Syaputra. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi kebakaran melanda sebuah toko sekaligus tempat produksi mebel di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis siang. Sebuah mobil yang ada di dalam toko tersebut juga ludes dilalap si jago merah. Toko produksi mebel di Desa Janti, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terbakar. Api cepat membesar karena di dalam toko ini terdapat kayu bahan produksi mebel yang mudah terbakar. Kobaran api juga menyambar mobil pick-up yang ada di dalam toko. Kebakaran terjadi saat toko dalam keadaan kosong dan baru diketahui warga setelah kobaran api membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Apa Pak? Yang terbakar tempat usaha mebel sama satu unit mobil. Terus Pak, penyebabnya apa Pak? Diperkirakan dari korsleting listrik. Pak, ini kerugian sendiri mencapai berapa Pak? Diperkirakan sekitar 150 juta. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Selain itu, pemerintah Provinsi Riau mengumumkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karena sudah meluas hingga 500 hektar. Akibatnya asap kebakaran hutan dan lahan telah sampai ke permukiman warga. Kebakaran hutan dan lahan di Riau kembali terjadi. Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau menjadi lokasi terparah. Dari data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Dari pantauan udara terlihat kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil penyelidikan terungkap hutan dan lahan ini sengaja dibakar untuk dijadikan kebun sawit baru. Itu kelihatan sekali bahwa ini memang dibakar ya. Jadi untuk kepentingan land clearing antara dua kebun sawit gitu ya. Ini kelihatan mau bikin baru. Akan cara-cara lama yang nggak boleh dilakukan lagi sebenarnya. Nanti akan kita bahas secara lebih detail. Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah membentuk Des Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pemerintah pun targetkan zero kebakaran hutan di Indonesia. Semua kekuatan, baik itu kekuatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri, kementerian lembaga dan swasta, bahu-membahu bersatu dan bergerak dalam satu komando untuk satu tujuan, menekan angka kebakaran hutan dan lahan. Saat ini, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meluas. 29 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat karena kebakaran semakin meluas. Sementara di Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran yang memasuki hari keempat terus meluas mencapai ratusan hektar. Dalam sepekan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah di Riau semakin meluas. Meningkatnya titik api akibat kebakaran hutan dan lahan ini membuat pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Dalam status tanggap darurat ini, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan menambah personil dan memodifikasi cuaca. Sementara BNPB mengatakan akan menambah 2 helikopter waterbombing dan 800 personil dari TNI dan Polri untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya di Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat juga menetapkan status tanggap darurat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas.
Status tanggap darurat berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 17 hingga 30 Juli 2025. Kebakaran tidak hanya melanda hutan dan lahan, kobaran api juga sudah mendekati permukiman dan menjalar ke pinggir jalan raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Damkar, TNI, dan Polri langsung mengerahkan personel untuk memadamkan api dan menyisir titik-titik api, serta melokalisir agar api tidak menyebar ke permukiman. Di Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, hingga kini makin meluas dan sulit dipadamkan. Bahkan di hari keempat ini, lahan gambut yang terbakar mencapai lebih dari 200 hektar. Puluhan petugas dari BPBD Muaro Jambi bersama tim gabungan TNI Polri serta masyarakat peduli api di Muaro Jambi saat ini masih terus berupaya padamkan api karhutla. Sementara polisi saat ini tengah menyelidiki kasus karhutla di wilayah desa Gambut Jaya, Muaro Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh. 10 orang terluka termasuk seorang polisi yang kritis dan dirawat intensif di rumah sakit. Kericuhan mewarnai pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu malam. Dua kelompok massa yang pro dan kontra dengan kehadiran Rizik untuk mengisi ceramah terlibat bentrok fisik hingga menyebabkan 10 orang terluka. Salah satu korban diketahui merupakan anggota polisi yang terkena lemparan benda keras. Ya, ada 9 pasien, 8 rawat jalan, satunya rawat inap. Kondisi yang 9 ini gimana kondisinya? Yang rata-rata? Yang 8 luka-luka ringan, kalau yang satu ini cedera kepala berat, lebih banyak luka mungkin karena benda tumpul di kepalanya. Yang satu ini kondisi kesadaran gimana, Dok? Iya, sekarang kondisi menurun. Iya. Saya mau tanya, lihat di sini Kiai, Habib, Kapolres, Dandim, Bupati bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Siap untuk menjaga ketenangan? Siap menjaga kedamaian? Siap untuk tetap ngaji? Saya mau tanya, kita datang kemari mau perang atau mau ngaji? Kuasa hukum Rizik Syihab, Ajis Yanuar, mengonfirmasi bentrok yang terjadi saat ceramah di Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat rombongan Rizik memasuki lokasi tablik akbar Rabu malam. Sementara Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan kasus ini masih didalami, sehingga penyebab awal terjadinya bentrok belum bisa disimpulkan. Betul, takbir. Yang depan duduk, yang depan duduk. Hingga Kamis pagi, aparat keamanan masih melakukan penjagaan ketat di sejumlah titik di Desa Pegundan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi bentrok susulan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Kemenlu ADP di kamar kos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat 7 Juli lalu. Malam hari sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam. 2 pekan berjalan, polisi belum dapat mengungkap teka-teki tewasnya diplomat muda Kemenlu ADP di kamar kos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 7 Juli lalu. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratoris, dan polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan menggandeng sejumlah
ahli. Kendati demikian, polisi mengungkap fakta baru, yakni malam hari sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri lantai 12 selama hampir 1,5 jam. Dari rekaman CCTV, saat naik ke rooftop, korban membawa tas gendong dan tas belanja, namun saat turun gedung, korban tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut. Jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana. Dan Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolian Syah Sumirat menyerahkan sepenuhnya penyelidikan penyebab kematian diplomat muda kepada pihak kepolisian. Selain itu, pihak Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan keluarga Arya Daru untuk mempermudah proses penyelidikan. Terkait dengan kasus kematian staf Kementerian Luar Negeri, Saudara Arya Daru Pangayunan, yang saat ini masih terus ditangani oleh pihak kepolisian, dapat saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan pada kepolisian RI yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Sejak awal kejadian tanggal 8 Juli 2025 lalu, Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk, termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut certainly merupakan sepenuhnya kewenangan dari kepolisian. Dan dalam hal ini tentu Kementerian Luar Negeri telah dan akan terus bekerja sama dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh kepolisian untuk penanganan kasus ini. Dapat saya sampaikan juga bahwa Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga, karena tentu bukan hanya keluarga, tapi Kementerian Luar Negeri pun sebagai keluarga besar dari almarhum juga merasa kehilangan dan terus memberikan support yang dibutuhkan oleh pihak keluarga. Tentunya dalam hal ini Bapak Menteri Luar Negeri juga sudah mengunjungi dan melakukan pertemuan dengan pihak keluarga untuk memberikan dukungan semangat moral terhadap kehilangan yang tentunya sangat menyedihkan ini. Dan tentu Bapak Menteri Luar Negeri juga terus mendorong seluruh staf Kementerian Luar Negeri untuk turut memberikan dukungan. Kerabat dan rekan almarhum Arya Daru Pangayunan yakin ada pihak lain di balik kematian ADP. Dan berikut perbincangan jurnalis Indonews TV Lukman Hanafi dengan rekan satu kamar Arya Daru Pangayunan kala bertugas di KBRI Myanmar. Mas Arman, dengan berita yang muncul tuh Mas Arman sendiri nggak percaya dengan kabar ini, ada sempat nggak terbesit curiga bahwa ini nggak wajar
kayaknya jangan-jangan dibunuh itu. Ada terbesit kecurigaan itu enggak? Bukan hanya saya pribadi ya, Mas. Teman-teman yang lain berpikiran yang sama. Ini pasti ada tindakan pembunuhan yang sangat berencana, rapi ya, terorganisir lah istilahnya gitu, pembunuhan. Sedangkan kalau ada yang dibilang bunuh diri, itu saya tidak yakin bunuh diri itu. Kemudian ada lagi sekarang ada opini baru, tindakan fetis, itu saya juga tidak yakin. Kita lebih kepada ini seperti pembunuhan yang berencana ya, yang sudah di-setting sedemikian rupa. Sehingga sampai hingga saat ini belum ketemu nih. Kita masih menanti jawabannya bagaimana. Ini kan tadi Mas Arman sempat menyampaikan nggak hanya Mas Arman, tapi juga teman-teman semua ex-Yangon dan sebagainya. Iya. Semua curiga ini jangan-jangan ada malah dibunuh, ini kemungkinan direncanakan dengan rapi, bla 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 gitu. Apa kira-kira yang dari diskusi teman-teman ini, kira-kira sampai ada katakan itu benar dibunuh berencana, kira-kira apa yang membuat si pelaku itu tega ya? Ada nggak Mas? Ya, sempat didiskusi teman-teman gitu? Ya, kita pun dengan sesama teman yang kenal dengan Daru, baik yang masih di Myanmar maupun yang sudah tidak di Myanmar, kita pun juga kebingungan, sangat bingung. Kenapa kok sampai Mas Arya Daru ini meninggal seperti itu? Tidak wajar dengan cara dibunuh seperti itu. Kita sangat sedih sih Mas melihat kok teman baik kita diperlakukan seperti itu. Ya maksudnya kan saya tahu almarhum itu kan orang yang bagi saya pribadi tuh orangnya yang sangat humble, orangnya baik, senang membantu baik dalam keadaan susah maupun senang, dia siap membantu. Terus juga dia tipikal family man Mas, cinta sama keluarga, family man. Waktu dia berdinas di KBRI Myanmar itu kan istrinya tidak ikut, jadi long distance relationship. Tapi dia tetap menanyakan kabar, kemudian beberapa kali cuti ke Indonesia untuk menemui istrinya, keluarganya. Jadi kita teman-teman di Myanmar tidak ada kecurigaan apa-apa terhadap almarhum, dan kita sangat kaget sekali. Kenapa sampai ada orang setega itu melakukan pembunuhan seperti itu ya kepada Mas Arya Daru. Sedangkan Mas Arya Daru orangnya juga tidak pernah terlibat konflik apa-apa selama di Myanmar. Teman-temannya banyak di Myanmar. Jadi kita kebingungan Mas, ini apa yang terjadi gitu. Jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia antara Indonesia kontra Irak diundur menjadi Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2:30 pagi. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Angin Sore. Kembali bersama kami, pemirsa Timnas Indonesia U23 akan menghadapi lawan tangguh Thailand U23 pada babak semifinal Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok malam. Dan laga tersebut menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Muda sekaligus ajang pembuktian kekuatan generasi baru sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg menabuh gendering perang jelang skuadnya meladeni Timnas Thailand U23 dalam semifinal Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam. Laga ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi pasukan Garuda Muda dalam misi melaju ke partai final turnamen bergengsi Asia Tenggara ini. Pelatih kepala Gerald Vandenberg menegaskan meskipun Thailand U23 bukan lawan sembarangan, dirinya dan tim telah mempersiapkan segalanya secara matang. Fokus total diberikan pada laga krusial ini dan Vandenberg optimis anak asuhnya akan tampil maksimal.
Tim pemenang dalam duel panas ini akan melaju ke partai puncak untuk menghadapi pemenang laga semifinal lainnya antara Vietnam U23 dan Filipina U23. Jika berhasil menembus final, ini akan menjadi langkah besar bagi Vandenberg dan pasukannya dalam menegaskan eksistensi Indonesia di level Asia Tenggara. Vandenberg pun menilai keberhasilan melangkah ke semifinal bukan hanya soal strategi, tetapi juga hasil kerja keras dan semangat juang pemain. Vandenberg mengakui skuad muda Gajah Perang adalah tim yang solid dan punya kualitas teknik di atas rata-rata. Namun ia menegaskan skuad Garuda Muda tidak gentar dan akan tampil habis-habisan di hadapan publik sendiri. Menurutnya, seluruh pemain telah menunjukkan kesiapan maksimal, baik dari segi fisik maupun mental. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi dan persiapan yang matang, laga kontra Thailand akan menjadi momentum pembuktian kualitas generasi muda sepak bola Indonesia. Segala mata tertuju pada SUGBK di mana sejarah baru bisa saja tercipta. Timnas Indonesia U23 memiliki rekor impresif saat jumpa Thailand di sejumlah pertemuan. Salah satu yang paling epik adalah sukses skuad Garuda Muda saat melumat pasukan Gajah Perang di final SEA Games 2023 di Kamboja. Timnas Indonesia U23 kembali melakoni laga krusial menghadapi sang musuh tradisional Thailand di semifinal ASEAN U23 Championship 2025. Selain partai klasik Indonesia kontra Thailand, semifinal juga mempertemukan juara bertahan Vietnam versus Filipina. Skuad Garuda Muda lolos ke semifinal sebagai juara grup A, didampingi Filipina sebagai runner-up grup A. Sementara pasukan Gajah Perang Muda menjadi juara grup C, menyingkirkan Timor Leste dan Myanmar. Di level U23, Indonesia dan Thailand saling berhadapan dalam beberapa momentum bersejarah. Salah satu yang paling epik adalah sukses Indonesia merebut emas di SEA Games Kamboja tahun 2023. Saat itu, Indonesia melumat Thailand dengan skor 5-2. Publik bola tanah air juga mengenang kisah sukses talenta muda Merah Putih saat menjuarai Piala AFF edisi 2019. Meski tampil di depan publik Thailand, Indonesia berhasil membawa pulang trofi juara. 4 tahun kemudian, Piala AFF edisi 2023, reputasi Garuda Muda atas Thailand berlanjut berkat kemenangan di partai semifinal. Kini, supporter fanatik Indonesia bakal memadati Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat mendatang untuk menjadi saksi sejarah, marwah dan reputasi Indonesia dipertaruhkan. Sementara itu PSSI tengah menyiapkan 2 pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia yang berjuang pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keduanya sama-sama berposisi sebagai pemain depan dan diperkirakan bisa memperkuat skuad Garuda pada FIFA Matchday September. PSSI sedang menyiapkan 2 pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia yang berjuang pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. PSSI masih merahasiakan siapa sosok yang dimaksud, tapi yang pasti pemain itu akan mengisi pos lini serang. 2 striker baru ini diharapkan bisa bermain saat Timnas Indonesia menggelar 2 laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya. Oh ya tunggu sabar. Kan saya udah sampaikan mengisi lini depan udah pasti. Kalau di belakang tengah saya rasa kita cukup bisa ada pergantian-pergantian. Tergantung proses nanti pemerintah dan DPR. Saya sendiri akan melapor ke Bapak Presiden. Di depan saya laporkan alternatif namanya, ya. Karena memang kan harus didukung oleh pemerintah dan DPR. Kedua penyerang itu diproyeksi untuk menguatkan lini depan Timnas Indonesia meski sudah punya Ole Romeni. Apalagi Ole kemungkinan bakal absen dalam waktu lama akibat cedera yang dideritanya saat membela Oxford United pada Piala Presiden 2025.
Setelah koordinasi dengan AFC dan dukungan dari mitra siaran termasuk MNC Group, AFC akhirnya mengabulkan permintaan PSSI. Jadwal pertandingan Indonesia kontra Irak diundur menjadi Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2:30 pagi atau mundur sekitar 4,5 jam dari jadwal semula. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa jadwal laga Timnas Indonesia versus Irak dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi diubah. Kepastian ini diperoleh setelah PSSI mengajukan banding kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC karena menilai jadwal awal merugikan skuad Garuda. Jadi kita mengirimkan surat kepada AFC gitu. Dan tentu kami berkoordinasi dengan pihak MNC juga sebagai media yang menayangkan daripada pertandingan dari pihak MNC. Terima kasih Bu Angela mendukung. Lalu kita terus melobi beberapa hari dan alhamdulillah AFC merespon dengan baik. Pertandingan kedua dimundurkan dari jam 6 menjadi 10.30. Jadi ini recovery-nya kita cukup waktu. Baik, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Sekjen PSSI Bapak Yunus Nusi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yunus. Waalaikumsalam, salam sepak bola. Terima kasih. Ada Juno Pak di studio Pak. Kalau kita tahu kan backgroundnya tadi recovery time yang disoroti dan akhirnya dikabulkan oleh AFC sendiri. Boleh diceritakan tidak Pak, bagaimana sebenarnya proses negosiasi alot atau seperti apa? Iya, kita hanya menyampaikan ke AFC, kita menjelaskan tentang apa yang kita hadapi, tentang waktu, tentang hari, dan tentu dengan persiapan tim yaitu recovery, dan ya biasa kita juga federasi punya hak untuk itu, dan kita tahu bersama bahwa Arab Saudi punya waktu yang begitu panjang, 5-6 hari, kita hanya punya waktu 2 hari, kemudian dengan waktu juga yang agak sempit dari jam 20, kita berharap untuk bisa ke jam 22 dan bersyukur dari AFC dari tuan rumah Arab Saudi menyetujui apa keinginan kita. Oke, Pak, yang kita soroti bahwa ketika kita bicara tadi recovery time atau gap yang sangat singkat ya Pak untuk tim tampil maksimal. Apakah ada poin lain yang membuat akhirnya AFC juga mengabulkan Pak bahwa memang ya sebaiknya dimundur karena Arab Saudi saja baru tampil lagi 14 Oktober ya Pak? Iya, kita kan aspek fairness-nya juga kita berharap ada pada AFC, ada pada Arab Saudi, dan tentu ini juga tidak baik bagi Irak pun juga demikian, apalagi kepada kita timnas. Maka kita yakin bahwa ini akan disetujui oleh AFC, disetujui oleh Arab Saudi karena ini kewajaran dan mungkin mereka hilaf sehingga apa yang kami sampaikan langsung mereka setujui. Dan ya kita berharap bahwa di sepak bola tidak ada hal-hal yang diskriminatif, tidak ada hal-hal yang disembunyikan, dan kita tahu bersama dulu Jepang meminta kepada kita untuk ditunda 1 hari, kita juga menyetujui akan hal itu dan semua enjoy, tidak ada yang bisa kita salahkan. Oke, menarik tadi Anda menyebutkan karena kalau kita berkaca tahun lalu ya Pak, Jepang juga ketika tanding ke Indonesia juga minta jeda 1 hari. Nah Pak, kalau jeda yang diberikan oleh AFC ini sendiri Pak, apakah cukup atau sebenarnya juga kurang maksimal karena Arab Saudi saja baru tanding lagi 14 Oktober gitu Pak. Harusnya kita bisa dapat juga dong beberapa hari, tidak hanya 1 atau 2 hari Pak. Iya, itulah yang juga menjadi catatan kami yang terkadang juga kami ajak diskusi. Saya dekat dengan
General Sekretaris AFC, Dato, dan ini hal-hal yang sering kami komunikasikan agar terjaga ya psikologi federasi se-Asia, dan ternyata kan hari ini kita saksikan bahwa ada jeda waktu yang tidak sama, yang berbeda antara timnas dengan Arab Saudi. Dan coba dilihat ketika kami bermain dengan Arab Saudi itu kan pertandingan pertama oleh Arab Saudi. Ketika kami main dengan Irak itu juga pertandingan pertama oleh Irak. Menjadi pertandingan kedua dengan kami. Lalu Irak bertanding dengan Arab Saudi dengan jeda waktu 2 hari, juga pertandingan keduanya Irak. Nah, hal-hal yang seperti ini yang memang wajar Ketua Umum melakukan protes, kita menyampaikan surat karena kami melihat ini tidak baik bagi sepak bola Asia. Ya, karena tadi spirit kita ya Pak ya, fairness ya, sportivitas itu yang kita junjung tinggi. Nah Pak, satu mungkin kalau kita lihat bagaimana kekuatan timnas kita tahu Arab Saudi, Irak ya, track record backgroundnya bagus. Anda seberapa optimis melihat kedepannya dengan time gap yang sangat singkat, plus juga kita kan tandang ya Pak, ini juga jauh perjalanannya. Gimana Pak? Ya, kita tahu bersama bahwa FIFA Matchday itu dimulai tanggal 6 Oktober, sementara kita akan bertanding di tanggal 8. Untuk yang pemain-pemain kita yang berada di Indonesia, nggak ada masalah karena kita sudah berkomitmen dengan PT Liga Indonesia baru. 4 hari sebelum FIFA Matchday, Liga Indonesia kita sudah libur. Namun kita tahu bersama bahwa pemain-pemain kita yang ada di luar sana kan yang bermain di luar Indonesia, yang ada di Eropa, di Amerika juga tentu mereka sangat ketat dengan aturan FIFA Matchday ini. Apabila kita juga berharap mendekati pertandingan tanggal 8, beberapa klub sudah tidak lagi ada match di waktu berikutnya atau di dekatnya, sehingga mereka, anak-anak kita sudah bisa cepat datang ke Jeddah, Arab Saudi, dan tentu untuk mempersiapkan itu. Kami optimis karena beberapa belakangan ini tim kita untuk di wilayah Asia juga sudah rivalitasnya sudah cukup bagus, dan bahkan kita juga unggul, dan ini membuat kami optimis. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Baik Pak Yunus, singkat saja Pak, saya dengar juga PSSI bersurat ke Saudi Arabia Federation Football untuk tadi agar penonton kita boleh nonton, aksesnya boleh banyak karena ada jutaan WNI di sana. Iya, saat ini kami baru diberikan 8% dari jumlah total kapasiti stadion di Jeddah, dan kami tentu kurang lebih 50.000 dari kapasitas stadionnya King Abdul Aziz, berarti kurang lebih 4.000. Kami masih menyampaikan keinginan untuk ada penambahan karena kita tahu bersama bisa saja di atas 10.000 masyarakat kita yang ada di Jeddah, dan saya yakin juga dari Indonesia tentu akan banyak yang datang ke Jeddah untuk menonton. Betul Pak. Maka kita menyampaikan ke Arab Saudi agar kiranya jatah tiket untuk seluruh penonton Indonesia, baik yang di Arab Saudi maupun yang akan datang, kita harapkan akan ditambah oleh kawan-kawan kita dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Pak Yunus, benar, karena WNI di Timur Tengah luar biasa banyak, plus juga yang mungkin dari Indonesia ingin nonton langsung juga mungkin banyak juga ya Pak. Baik, terima kasih Pak Yunus atas waktunya. Saya lihat Anda sedang berada di jalan ya. Safe trip Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat. Terima kasih. Tadi dari nonton Timnas U23 lagi. Baik, terima kasih Pak Yunus. Yo, makasih ya. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika yang masuk dalam kesepakatan dagang masih dinegosiasikan. Ya pemirsa, diduga kecanduan judi online, oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor di Binjai, Sumatera Utara tega menghabisi nyawa istrinya. Korban ditusuk dengan senjata tajam.
Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Korban tewas setelah ditusuk suaminya yang merupakan oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor inisial TDA. Menurut saksi, oknum TNI berpangkat Sersan Mayor ini tega menghabisi nyawa Astri Gustina karena selalu cekcok dalam rumah tangga dan diduga kecanduan judi online. Pelaku menusuk korban saat hendak mengantarkan anak-anak ke sekolah dengan 9 tusukan senjata tajam. Antara korban dan pelaku menurut keluarga sudah pisah rumah, namun korban setiap hari mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah dengan sepeda motor. Pergi sekolah, tiba-tiba suaminya datang membawa pisau langsung menyerang si korban. Pisaunya pisau apa? Pisunya kalau saya tidak salah sangkur. Suaminya sendiri tugasnya di Pos Kodam. Oke. Satu bukit lagi. Sekarang ini bagaimana penanganannya, Pak? Info terbaru tadi yang saya dengar suaminya sudah ditangkap, diamankan, dapatnya di Bandara Kuala Namu. Coba melarikan diri mungkin. Sebelum dimakamkan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Binjai untuk menjalani visum. Sementara pelaku berhasil diamankan saat akan melarikan diri di Bandara Kuala Namu, Medan. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjuk, iNews melaporkan. Mantan marinir yang menjadi tentara bayaran di Rusia, Satria Arta Kumbara, meminta Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan membantu mengembalikan kewarganegaraannya menjadi WNI. Namun Menteri Hukum menegaskan status WNI mantan marinir tersebut hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara negara asing. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil. Video permintaan pulang Satria Arta Kumbara diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Terkait permohonan Satria ini, Kabiro Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengungkap pihaknya masih memantau dan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, sejauh ini saya belum monitor ya, tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini memang belum ada, tapi nanti kami akan monitor apabila memang ada arahan dari Bapak Menteri Pertahanan ataupun mungkin dari Presiden secara langsung terkait dengan isu tersebut. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan status WNI Satria Arta Kumbara hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara asing. Komandan Korps Marinir Maijen TNI ND Suparde menyebut Satria Arta Kumbara telah dipecat dari Korps Marinir. Satria menghilang setelah memiliki utang ratusan juta dan judi online. Berkaitan dengan mantan prajurit marinir Sersan 1 Satria Arta Kumbara. Namanya kan cukup sangar ya. Dialah prajurit Korps Marinir yang dulu daftarnya dari Tamtama, kemudian ikut Bintara reguler menjadi Bintara, pangkat Sersan, terakhir pangkat yang bersangkutan Sersan 1. Memang kendala saat ini mungkin juga di TNI, khususnya di kami sendiri di Korps Marinir, ini dengan kehidupan sekarang ini banyak permasalahan yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah adanya judi online. Judi online ini yang mungkin ini musuh kita bersama, yang harus kita tumpas. Karena ini merusak cara berpikir kita, cara kehidupan kita yang tadinya sederhana jadi hedonis rata-rata seperti itu. Nah, yang bersangkutan memang jejak rekornya ada ke sana, yang mengakibatkan dia
keluar dari Korps Marinir salah satunya itu kehidupan hedonis, kemudian pinjam atau pinjam di bank ya, mungkin pinjol, dia ada berkaitan dengan bank di BRI dan BNI, angkanya kurang lebih di 750 juta, mungkin untuk menutup itu dia judi online. Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya, sehingga tidak bisa mengatasi itu, dia disersi, diawali dengan mangkir, disersi di tahun 2022 dia sudah menghilang. Sudah kita lakukan dengan sesuai prosedur, panggilan 1, 2, 3, kemudian sudah datangin ke rumahnya, tidak ada di tempat, akhirnya naik status menjadi disersi, kemudian proses pemecatan, dan sudah dipecat di tahun 2023. Jadi secara hukum bukan lagi prajurit Korps Marinir, tapi sudah resmi menjadi sipil, dengan hukuman tambahan, dipecat dari dinas, hukuman tahanan 1 tahun. Nah, kami tidak tahu, berkembang, tahu-tahu ada bergabung dengan tentara Rusia mungkin ya, tentara Rusia itu atau dengan negara lain. Dan terakhir katanya ingin kembali ke Indonesia, itu bukan tanggung jawab kami lagi karena di 2023 sudah resmi berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari Korps Marinir TNI AL, artinya Korps Marinir atau TNI AL tidak bertanggung jawab lagi dengan yang bersangkutan karena statusnya sudah sipil. Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Kemenlu ADP di kamar kos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 7 Juli lalu. Malam hari sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam. 2 pekan berjalan, polisi belum dapat mengungkap teka-teki tewasnya diplomat muda Kemenlu ADP di kamar kos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 7 Juli lalu. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratoris. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan menggandeng sejumlah ahli. Kendati demikian, polisi mengungkap fakta baru, yakni malam hari sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri lantai 12 selama hampir 1,5 jam. Dari rekaman CCTV saat naik ke rooftop, korban membawa tas gendong dan tas belanja. Namun saat turun gedung, korban tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut. Jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus. Kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Loriansyah Sumirat menyerahkan sepenuhnya penyelidikan penyebab kematian diplomat muda kepada pihak kepolisian. Selain itu, pihak Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan keluarga Arya Daru untuk mempermudah proses penyelidikan. Terkait dengan kasus kematian
staf Kementerian Luar Negeri Saudara Ariada Daru Pangayunan yang saat ini masih terus ditangani oleh pihak kepolisian. Dapat saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan pada kepolisian RI yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Sejak awal kejadian tanggal 8 Juli 2025 lalu, Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk, termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut merupakan sepenuhnya kewenangan dari kepolisian. Dan dalam hal ini tentu Kementerian Luar Negeri telah dan akan terus bekerja sama dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh kepolisian untuk penanganan kasus ini. Dapat saya sampaikan juga bahwa Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga, karena tentu bukan hanya keluarga, tapi Kementerian Luar Negeri pun sebagai keluarga besar dari almarhum juga merasa kehilangan dan terus memberikan support yang dibutuhkan oleh pihak keluarga tentunya dalam hal ini. Bapak Menteri Luar Negeri juga sudah mengunjungi dan melakukan pertemuan dengan pihak keluarga untuk memberikan dukungan semangat moral terhadap kehilangan yang tentunya sangat menyedihkan ini. Dan tentu Bapak Menteri Luar Negeri juga terus mendorong seluruh staf Kementerian Luar Negeri untuk turut memberikan dukungan dan juga tentunya doa. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Satuan Tugas Pangan Polri menaikkan status perkara beras oplosan ke tahap penyidikan. Selain itu, Satgas Pangan Polri juga menetapkan 3 produsen dari 5 merek beras terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena telah mengoplos atau menurunkan mutu beras. Dari proses penyelidikan dan uji sampel yang telah dilakukan, Dirtipideksus atau Satgas Pangan menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan sehingga menaikkan status perkara pengoplosan beras atau beras tidak sesuai mutu standar ke status penyidikan. Sejauh ini hasil uji sampel bahwa 9 merek beras, di mana 5 merek beras dari 3 produsen beras premium dinyatakan melakukan pelanggaran perlindungan konsumen, yaitu memproduksi beras premium tidak sesuai standar mutu pada kemasan. Satgas Pangan Polri pun melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen, yaitu PIM selaku produsen beras merek Sania, Food Station dengan merek beras Sentra Ramos Merah Biru dan Sentra Ramos Pulen, dan toko SY yang menjual beras jelita dan anak kembar. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian, yaitu PT PIM merek Sanai, PT FS merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SY dengan merek jelita maupun anak kembar. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan. Pemirsa, Presiden Prabowo kembali bicara soal banyaknya pengusaha nakal. Para pengusaha ini tidak hanya mengoplos beras, tapi juga minyak. Saya sebetulnya mau baik-baik aja, udahlah. Saya sudah kasih warning berkali-kali, saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan. Kalau mau bisnis yang bener aja lah, bayar pajak, ya kan. Bayar pajak, cari untung yang benar, jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%, itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun,
Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Riza Khalid, Raja Minyak tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina terdeteksi di Malaysia. Usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore. Pemirsa, petugas terus memburu Riza Khalid dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Saat ini keberadaan saudagar minyak itu terdeteksi di Malaysia. Muhammad Riza Khalid, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, terus diburu. Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, keberadaan saudagar minyak itu hingga kini tidak diketahui. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendeteksi Riza Khalid saat ini berada di Malaysia. Riza Khalid diduga meninggalkan Indonesia sejak Februari lalu atau sebelum ada permohonan pencekalan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung. Dari yang kita monitor, yang bersangkutan sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari. Sekarang ini masih ada di Malaysia dan kita sudah komunikasi dengan imigrasi yang ada di Malaysia, termasuk dengan polisi dari Malaysia. Ya, kami juga koordinasi dengan Pak Jaksa Agung kemarin pada saat penyerahan rubasan, pengelolaan rubasan kepada Jaksa Agung. Kami sudah komunikasi dan laporkan kepada beliau posisi yang bersangkutan ada di mana dan beliau sudah tahu yang bersangkutan. Sementara itu, Kejaksaan terus memburu Riza Khalid dengan menjalin koordinasi dengan pihak terkait. Kejaksaan juga melayangkan panggilan pada Riza agar datang dengan keinginan sendiri sebelum dijemput paksa. Terhadap yang bersangkutan berdasarkan pelintasan bahwa yang bersangkutan saat ini katanya kemarin beberapa berdasarkan ada berada di wilayah Malaysia. Tapi prinsipnya itu merupakan masukan bagi kami dan nantinya kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksananya. Dan kami akan berfokus dulu melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam kitab hukum acara. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero tahun 2018-2023. Praktek haram itu diduga merugikan keuangan negara hingga 285 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat menuai sorotan. Masyarakat khawatir hal itu menjadi penyebab kebocoran data pribadi. Transfer data jadi salah satu poin kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan itu dibuat sebagai bagian dari perjanjian kerjasama dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Namun, hal itu menjadi sorotan lantaran berpotensi merugikan privasi masyarakat Indonesia melalui data pribadi. Meski demikian, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjamin proses transfer data ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan. Besok kami koordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk besok koordinasi terlebih dahulu. Oh, berarti terkait yang pemindahan data Indonesia ke AS itu berarti memang berkaitan sama Menkom Digi juga sama Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dahulu. Setali tiga uang, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan transfer data pribadi ke Amerika Serikat akan tetap dilakukan dalam koridor Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurut Hasan, data pribadi yang akan ditransfer hanya untuk keperluan perdagangan terhadap komoditas tertentu. Kita kan sudah punya perlindungan data pribadi, ya.
dan perlindungan data pribadi ini dipegang oleh pemerintah kita. Kalau soal pengelolaan data kita masih bersih, ya. Tapi tadi saya juga koordinasi sama Pak Menko Erlangga sebagai leader dari negosiasi itu. Jadi ini semacam strategic trade management, ya. Kalau barang-barang tertentu dipertukarkan, misalnya bahan kimia itu bisa jadi pupuk, bisa jadi bom. Gliserolnya sawit bisa jadi bahan-bahan yang bermanfaat, tapi bisa juga jadi bom. Nah, untuk pertukaran barang-barang yang seperti itu, perlu keterbukaan data, ya, supaya tidak jadi hal-hal yang nanti di belakang hari jadi produk-produk yang membahayakan. Saat ini pemerintah mengklaim telah ada 12 perusahaan yang mendirikan data center di Indonesia. Pemerintah menjamin cross-border data pribadi tetap memperhatikan pelindungan data pribadi dan akan menjaga privasi tiap individu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, delegasi Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mengunjungi salah satu perusahaan berbasis lingkungan di Sarawak, Malaysia. Kunjungan ini dilakukan untuk menjajaki peluang kerjasama di bidang bioenergi dan karbon kredit. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Sekjen Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari, mengunjungi salah satu perusahaan Malaysia yang bergerak dalam bioenergi dan karbon kredit, TSG Group di Sarawak. Pria yang akrab disapa IYP ini diajak ke laboratorium untuk melihat langsung proses bagaimana bibit pohon Polonia disterilisasi dan dikembangkan sebelum ditanam. Selain itu, IYP juga diajak ke perkebunan untuk melihat keunikan pohon Polonia yang mampu tumbuh kembali dengan cepat setelah ditebang, sehingga sangat potensial untuk diterapkan dalam upaya reboisasi berkelanjutan. Kadin Indonesia beserta TSG akan bekerja sama. Tentunya di beberapa tempat kita akan melakukan penghijauan, di mana penghijauan ini bisa untuk lingkungan dan untuk peningkatan ekonomi yang ada di Indonesia. Harapannya seperti itu. Very happy and honored to have the opportunity to work with Kadin Indonesia. So then we hope they can bring this future tree to Indonesia to be planted in Indonesia, so that it can help the together this new species, new growth in Indonesia. Pohon Polonia memiliki sejumlah keunggulan lainnya. Pohon ini mampu menyerap karbon dioksida hingga 10 kali lipat dibandingkan pohon biasa. Regenerasinya yang cepat juga membuatnya cocok digunakan untuk kebutuhan hutan, tanaman industri, dan pembangkit listrik biomasa. Dari Sarawak, Malaysia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Upaya transformasi energi menuju masa depan rendah karbon terus dilakukan. Salah satunya dengan turut berpartisipasi dalam pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS yang menjadikan teknologi sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih hijau. PT Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga turut mendukung pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS di AIS BSD Tangerang, Banten. Mengusung tema Energizing the Acceleration atau semangat mempercepat transformasi sektor energi Indonesia. Tema ini sejalan dengan tema besar GIAS 2025 yakni Empowering the Future. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Happy Wulansari menyebutkan, melalui My Pertamina Integrated Journey Booth, para pengunjung tak hanya dapat melihat langsung produk dan bahan bakar ramah lingkungan dan berkelanjutan, namun dapat merasakan atmosfer berbeda dengan hadirnya 2 simulator MotoGP dan simulator mobil. Selain itu, Pertamina turut mendorong bisnis pertumbuhan ganda atau dual growth strategy, yakni menjaga ketahanan energi nasional dan mendorong potensi energi terbarukan atau bisnis rendah karbon seperti Pertamax Green 95. Pada GIAS 2025 ini kita mengusung tema Energizing the Acceleration yang merupakan dukungan kita terhadap transformasi energi yang ada di Indonesia. Pada booth Pertamina ini sendiri kita juga menawarkan berbagai aktivitas yang menarik bagi pengunjung yang kita sebut sebagai My Pertamina Integrated Journey Booth. Mendukung upaya pemerintah untuk net zero emission dengan menyediakan produk-produk yang
ramah lingkungan. Di sini saat ini kita memiliki Pertamax Turbo, kemudian Pertamina Green 95, Pertamax Dex yang semuanya ini berada di level sulfur 50. Bahkan saat ini kita juga melihat animo masyarakat cukup tinggi untuk Pertamax Green, sehingga ini growth-nya cukup bagus ya. Kehadiran Pertamina sebagai salah satu peserta GIAS diharapkan dapat memberi layanan bagi masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi lawan tangguh Thailand U23 pada babak semifinal Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok malam. Informasinya usai jeda, tetap di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi lawan tangguh Thailand U23 pada babak semifinal Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok malam. Laga tersebut menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Muda sekaligus ajang pembuktian kekuatan generasi baru sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg menabuh gendering perang jelang skuadnya meladeni Timnas Thailand U23 dalam semifinal Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam. Laga ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi pasukan Garuda Muda dalam misi melaju ke partai final turnamen bergengsi Asia Tenggara ini. Pelatih kepala Gerald Vandenberg menegaskan meskipun Thailand U23 bukan lawan sembarangan, dirinya dan tim telah mempersiapkan segalanya secara matang. Fokus total diberikan pada laga krusial ini dan Vandenberg optimis anak asuhnya akan tampil maksimal. Tim pemenang dalam duel panas ini akan melaju ke partai puncak untuk menghadapi pemenang laga semifinal lainnya antara Vietnam U23 dan Filipina U23. Jika berhasil menembus final, ini akan menjadi langkah besar bagi Vandenberg dan pasukannya dalam menegaskan eksistensi Indonesia di level Asia Tenggara. Vandenberg pun menilai keberhasilan melangkah ke semifinal bukan hanya soal strategi, tetapi juga hasil kerja keras dan semangat juang pemain. Vandenberg mengakui skuad muda Gajah Perang adalah tim yang solid dan punya kualitas teknik di atas rata-rata. Namun ia menegaskan skuad Garuda Muda tidak gentar dan akan tampil habis-habisan di hadapan publik sendiri. Menurutnya, seluruh pemain telah menunjukkan kesiapan maksimal, baik dari segi fisik maupun mental. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi dan persiapan yang matang, laga kontra Thailand akan menjadi momentum pembuktian kualitas generasi muda sepak bola Indonesia. Segala mata tertuju pada SUGBK di mana sejarah baru bisa saja tercipta. Delapan peraih medali emas Olimpiade Indonesia bertanding dalam format friendly match dengan membawa semangat regenerasi. Tak hanya bertanding, diadakan juga menggalang dana yang nantinya akan disalurkan untuk pembinaan atlet muda di berbagai cabang olahraga. Oppo Indonesia bekerjasama dengan Indonesia Olympians Association menggelar acara Dari Bulu Tangkis untuk Semua pada 22 Juli 2025 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Untuk pertama kalinya, legenda bulu tangkis seperti Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Ricky Subagja, Chandra Wijaya, Taufik Hidayat, Liliana Natsir, Tontowi Ahmad, dan Apriyani Rahayu akan bertanding dalam format friendly match dengan membawa semangat regenerasi. Mengusung tema Make Your Moment, Oppo menyatakan komitmennya untuk menghadirkan momen yang berarti, baik melalui teknologi maupun dukungan terhadap para legenda dan bibit-bibit atlet masa depan. Seluruh ekspresi penuh makna berhasil ditangkap dengan sempurna oleh Oppo Reno 14 series. Didukung fitur AI Editor 2.0 dan 50 megapiksel Ultra Clear Low Light Camera System, Reno 14 mampu merekam detail emosi wajah. Ini adalah cara Oppo berinteraksi dengan anak muda secara emosional, relevan, dan menyenangkan. Produk terbaru kami adalah Oppo Reno 14 series dan ia merupakan representasi Oppo untuk generasi muda saat ini yang mempunyai desain yang keren
dan dikenal sebagai AI Photography Icon dengan AI Flash Photography yang canggih dan dengan mermaid design yang sangat keren. Acara ini bukan acara untuk branding saja, tetapi kolaborasi yang sangat bermakna untuk Oppo Indonesia dengan menggunakan olahraga untuk menyalurkan nilai semangat juang, kerja keras, dan nasionalisme untuk pengguna-pengguna Oppo dan masyarakat luas. Kegiatan seperti ini memiliki arti yang sangat mendalam karena tidak hanya mengangkat prestasi, tetapi juga menghargai warisan abadi dari perjuangan para pahlawan olahraga nasional kita. Indonesia Olympians Association dengan dukungan penuh dari Oppo siap menjadikan ajang ini sebagai simbol persatuan, inspirasi, dan dedikasi untuk kemajuan olahraga Indonesia. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Militer Kerajaan Thailand dan militer Kamboja berperang di beberapa wilayah, 9 warga sipil tewas. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Eksekusi lahan sekolah PAUD dan satu rumah di Jalan Raden Patah Kota Bengkulu berlangsung ricuh. Keluarga termohon sempat menghalang-halangi proses eksekusi sehingga terjadi adu mulut dengan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu. Pemilik bangunan yang menolak dieksekusi dengan sengaja membakar rumahnya sendiri. Toko produksi mebel di Desa Janti, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terbakar. Api cepat membesar karena di dalam toko ini terdapat kayu bahan produksi mebel yang mudah terbakar. Kobaran api juga menyambar mobil pickup yang ada di dalam toko. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kericuhan mewarnai pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu malam. Dua kelompok massa yang pro dan kontra dengan kehadiran Rizik untuk mengisi ceramah terlibat bentrok fisik hingga menyebabkan 10 orang terluka. Salah satu korban diketahui merupakan anggota polisi yang terkena lemparan benda keras. Pemirsa, militer Kerajaan Thailand dan militer Kamboja terlibat pertempuran di beberapa wilayah. Militer Thailand menyebut sedikitnya 9 warga sipil tewas di 3 provinsi berbeda. Militer Kerajaan Thailand dan Kamboja terlibat pertempuran di berbagai wilayah pada Kamis pagi waktu setempat. Militer Thailand menyatakan sedikitnya 9 warga sipil tewas di 3 provinsi berbeda. 6 orang di Provinsi Sisaket, 2 orang di Provinsi Surin, dan 1 orang di Provinsi Ubon Ratchathani. Thailand mengklaim Kamboja melepaskan tembakan terlebih dahulu. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja mengerahkan pasukan dalam jumlah banyak menggunakan senjata berat dan melancarkan serangan udara guna menduduki wilayah Kamboja. Menurut pejabat militer Thailand, Surasan Kongsiring, pertempuran masih berlangsung di sepanjang perbatasan yang disengketakan. Angkatan Darat Kerajaan Thailand mengklaim mendengar suara pesawat tanpa awak Kamboja meski pesawat tersebut tak terdeteksi secara visual. Militer Thailand klaim 6 prajurit Kamboja bersenjata lengkap termasuk granat dan berpeluncur roket berjalan mendekati kawat berduri di depan pangkalan operasi Thailand. Kemudian Kamboja melepaskan tembakan di seberang pangkalan militer Thailand. Thailand membalas tembakan dan mengerahkan 6 pesawat tempur F-16 untuk menyerang target militer. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja melancarkan serangan udara untuk menduduki wilayah Kamboja. Kemhan Kamboja juga mengklaim bahwa jet tempur Thailand menjatuhkan 2 bom di wilayah yang dikuasai Kamboja ketika bentrokan kedua negara meningkat. Bentrokan kedua negara terjadi sehari setelah Thailand menarik duta besarnya dari Kamboja, menyusul ledakan ranjau darat yang melukai seorang tentara Thailand di perbatasan. Sebelumnya, pada Rabu 23 Juli, Bangkok juga mengatakan akan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok.
Brigade Al-Qassam merilis rekaman dari drone yang menunjukkan serangan Israel kepada warga sipil yang tak bersenjata. Rekaman tersebut menunjukkan pengejaran dan eksekusi terhadap warga sipil yang tak bersenjata, termasuk seorang wanita di kota Gaza, Palestina. Tak hanya menargetkan Hamas, Israel turut menyerang warga sipil yang tidak bersenjata. Perempuan, anak-anak, dan lansia pun turut menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Diketahui lebih dari 1.000 warga sipil di Gaza tewas ditembaki pasukan Israel ketika sedang mengantre bantuan di sejumlah titik distribusi. Pejuang Palestina terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Zionis Israel di Gaza. Pejuang Hamas pun berhasil menghancurkan tank IDF di Deir al-Balah dan Jabalia. Dalam rangkaian operasi Batu Dauk, pejuang Hamas terus melakukan perlawanan yang dilakukan secara gerilya dengan menggunakan granat berpeluncur roket dan ranjau buatan sendiri. Dalam video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam, pejuang Hamas menargetkan pasukan dan kendaraan lapis baja Israel di tenggara kota Deir al-Balah, jalur Gaza Tengah. Mereka pun berhasil menghancurkan sejumlah tank atau kendaraan lapis baja milik pasukan Israel di daerah tersebut. Sementara itu di Jabalia, Gaza Utara, para pejuang Hamas juga menghancurkan tank dan bulldozer Israel dengan sebuah ledakan hebat. Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja Israel menggunakan pengendali jarak jauh. Sejumlah pimpinan anggota DPR RI ramai-ramai mengangkat poster berisi dukungan terhadap Palestina saat rapat paripurna ke-25 penutupan masa sidang 4 2024-2025 di Kompleks Parlemen Jakarta. Para anggota DPR mengutuk keras serangan Israel ke Palestina. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mukni. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Desvita Bionda pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Beragam poster dan video berisi dukungan terhadap Palestina menghiasi rapat paripurna ke-25 DPR RI masa sidang 4 tahun sidang 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis siang. Selesailah acara rapat. Ketua boleh interupsi. Momen unik ini terjadi dari interupsi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa yang hendak menutup rapat. Namun Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menginterupsinya. Sukamta mengatakan situasi di Palestina semakin memprihatinkan. Di momen yang sama, layar di ruang paripurna DPR RI juga menampilkan kehidupan sejumlah anak-anak Gaza yang menderita dan kelaparan. Selanjutnya sejumlah anggota DPR RI dari fraksi PKS mengangkat poster yang mereka bawa lengkap dengan syal rajut khas Palestina dan mereka berharap perang ini akan segera usai.